Mari bergabung dalam Umroh Akbar bareng ANB Angkatan Kedua. Dibimbing oleh Ustadz Aminur Bait. Insya Allah, berangkat akhir Februari 2024. Hubungi 0812 9090 4331. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Para pemirsa ANB channel dimanapun Anda berada, pagi hari ini kita bisa ngobrol santai bersama guru kita Ustadz Aminur Bait. Dan Ustadz, kita sudah lama Ustadz enggak ketemu di depan kamera Ustadz. Masya Allah. Jadi ini alhamdulillah studio yang baru yang bisa dipakai untuk podcast, untuk talk show baru saja selesai dan kita manfaatkan untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Alhamdulillah. Jadi ini salah satu bagian dari kegiatan di studio saja. Kita ngobrol santai seperti ini. Insya Allah semoga bisa dirutinkan agar wakaf dari para jamaah betul-betul termanfaatkan untuk kepentingan para jamaah. Dan insya Allah menjadi amal jariah mereka saja. Insya Allah. Baik, saat ini kita pengen ngobrol dikit Ustaz, terkait dengan yang lagi rame Ustaz. Mungkin ya sebulanan ini Ustaz. Terkait dengan boikot Ustaz. Sebenarnya boikot ini apa bedanya dengan mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan Ustaz? Jadi kayak di masyarakat itu sebagian beranggapan nggak boleh kita boikot Ustaz. Karena kalau kita memboikot sesuatu berarti kan sama aja kita mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan dan kita kan berarti dosa Ustaz. Nah ini sebenarnya apa batas gitu Ustaz? Atau gimana cara kita membedakan boikot dengan tadi mengharamkan yang halal Ustaz? Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita memahami bahwasanya mengharamkan apa yang Allah halalkan itu perbuatan yang dosa besar. Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang musyrikin yang mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan karena ini mengubah hukum. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq." Katakanlah, siapa yang berani untuk mengharamkan perhiasan yang Allah keluarkan bagi para hambanya, dan siapa yang berani mengharamkan makanan yang halal yang Allah sediakan bagi para hambanya. Sehingga ketika orang-orang musyrikin mengharamkan sebagian makanan, yaitu ada beberapa onta yang mereka anggap yang kayak gini nggak boleh disembelih, yang seperti ini tidak boleh ditunggangi, ini tidak boleh diperah susunya, harus dibiarkan sebagai bentuk penghormatan bagi berhala mereka, dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dan Allah menyebut lisan yang dia suka mengklaim ini halal ini haram tanpa bukti sebagai lisan pendusta. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. Janganlah kalian mengatakan sebagaimana yang disifati oleh lisan pendusta kalian. Hadza halalun wa hadza haram. Ini halal ini haram, untuk membuat kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan adalah praktek perbuatan dosa besar, bahkan itu praktek kekufuran. Kemudian bagaimana dengan boikot? Apakah itu termasuk di antara bentuk mengharamkan apa yang Allah halalkan? Karena produk-produk yang diboikot itu produk halal. Misalnya makanan yang halal, susu, keju, atau apa yang lainnya. Air, bahkan air mineral ya. Yang kita tahu ini semuanya adalah produk halal. Tapi kemudian kita boikot. Apakah itu sama dengan mengharamkan apa yang Allah halalkan? Jawabannya beda. Sehingga jangan lagi menyebut boikot itu mengharamkan apa yang Allah halalkan. Karena ini dua hal yang berbeda. Nah, kemudian apa bedanya antara boikot dengan mengharamkan apa yang Allah halalkan? Jadi mengharamkan apa yang Allah halalkan atau sebaliknya menghalalkan apa yang Allah haramkan itu berangkat dari i'tikad, dari akidah, dari keyakinan, dari ideologi, sehingga dia menganggap bahwasanya ini nggak boleh tadayunan, diyakini sebagai aturan agama. Ini haram, ini halal, diyakini sebagai aturan agama. Maka mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan
jika berangkat dari keyakinan bahwasanya inilah aturan agama, inilah aturan yang datang dari Allah, praktek ini yang masuk sampai pada tingkatan kekufuran. Dan itu yang kita singgung tadi. Karena orang musyrikin jahiliyah, saat mereka meyakini ini haram, ini halal, itu diyakini sebagai latar belakang agama. Dia punya keyakinan itu karena latar belakang ideologinya. Bukan karena kebencian, bukan karena tidak doyan, tapi karena latar belakang ideologi. Sementara boikot itu dilakukan karena kebencian. Dan kebencian itu beragam. Bisa kebencian karena latar belakang dunia, bisa kebencian karena latar belakang agama. Nah, kalau tahlil wa tahrim tadi latar belakangnya agama. Kalau boikot, kebenciannya yang karena latar belakang, bisa jadi karena latar belakang agama. Sebagai contoh misalnya, si A dan si B bertetangga. Si B punya toko, si A tidak punya toko. Biasanya si A ini jadi pelanggannya si B. Suatu ketika mereka punya masalah, entah gimana, yang jelas tetangga ini punya masalah, akhirnya berantem. Maka si A memboikot tokonya si B. Saya nggak bakalan belanja dari toko kamu, produk kamu saya nggak bakalan beli sama sekali. Berarti dia menolak untuk mengkonsumsi apa yang disediakan oleh si B karena latar belakang kebencian. Tapi kebencian ini karena urusan dunia. Kita sebut ini boikot karena urusan dunia. Contoh yang lain misalnya, si D dan si F. F ini non-muslim dan dia punya pelanggaran besar terhadap kaum muslimin. Misalnya banyak menindas kaum muslimin, atau dia seorang rentenir yang banyak menekan kaum muslimin. Nah, si D ingin memberikan pelajaran bagi si F. Kita akan buktikan bahwasanya F ini lemah di depan kita. Akhirnya dia pengaruhi masyarakat di sekitarnya. Jangan belanja di F. Karena pendukung ekonomi terbesarnya F adalah tokonya misalnya. Maka si D mengajak masyarakat untuk memboikot produknya F. Padahal yang dijual F itu halal, yang dibutuhkan oleh kaum muslimin pada umumnya. Berarti D membangun kebencian kepada si F dengan melemahkan ekonominya karena latar belakang kemaslahatan agama, kemaslahatan masyarakat. Sehingga di situ boikot dilakukan karena kebencian terhadap tokoh tertentu, terhadap sosok tertentu, atau terhadap komunitas tertentu, sehingga kita melemahkan dari sisi ekonominya. Dan itu beda dengan halal haram tadi. Wallahu a'lam. Baik, mungkin lebih kalau kita simplifikasi Ustaz ya. Kalau kita boikot itu sebenarnya kita nggak ada masalah sama zat produk itu gitu Ustaz ya. Tidak ada masalah dengan zatnya. Produknya tetap kita nilai susu halal, air halal. Makanya kalau ini disebut mengharamkan apa yang Allah halalkan jauh sekali. Jadi mungkin bisa kita bagi tiga ya. Orang yang tidak berkenan untuk mengkonsumsi sesuatu. Latar belakang pertama adalah dia tidak mau mengkonsumsi sesuatu karena latar belakang bawaan tabiat. Misalnya nggak doyan, atau dia alergi, atau dia merasa khawatir itu berbahaya bagi kesehatannya. Sehingga saya nggak mau makan kambing. Duh, kenapa ini halal kok kamu nggak mau makan kambing? Saya alergi daging misalnya. Saya alergi ini, saya alergi ini. Apakah kita sebut dia mengharamkan apa yang Allah halalkan? Tidak. Karena latar belakangnya dia nggak doyan. Sehingga sebatas tidak mau mengkonsumsi, tidak bisa kita sebut mengharamkan apa yang Allah halalkan. Yang kedua, dia tidak mau karena kebencian. Misalnya, saya nggak mau beli air mineral dari orang ini. Pokoknya air mineral ini saya nggak mau beli dari dia. Bukan berarti dia mengharamkan air mineral, tapi karena dia benci sama orang ini. Dan ini tidak disebut mengharamkan apa yang Allah halalkan. Yang ketiga, karena tahlil tahrim tadi. Saya nggak mau ini. Kenapa? Ini haram bagi saya. Contohnya misalnya, biawak bagi sebagian orang, ini halal. Karena dia biawak. Tapi bagi sebagian orang lain, enggak, ini bukan dob yang dihalalkan oleh Nabi SAW. Ini dia makan bangkai. Bagi saya ini haram, saya nggak mau mengkonsumsi. Maka saat dia tidak mau mengkonsumsi binatang ini, keyakinan dia adalah
karena ini haram. Ada orang yang menjual ular. Ular itu kemudian dimasak. Saat dia masak ular, kemudian jadi makanan tertentu, dia nggak mau makan. Saya berkeyakinan ini haram. Mungkin bagi orang lain, dia tidak berpikir kalau ini haram. Maka dia menilai itu haram karena latar belakang agama. Dan bagian ini dikembalikan kepada aturan syariat Islam, karena masalah tahlil dan tahrim itu harus merujuk kepada hukum Allah. Wallahu a'lam. Masyaallah. Ustaz, mungkin ini Ustaz ya, masyarakat kita ini butuh lebih diyakinkan lagi Ustaz ya. Tadi kan sudah mulai jelas antara boikot dengan tahlil tahrim Ustaz ya. Nah, di zaman orang-orang soleh dulu ada nggak Ustaz kayak praktek atau pengalaman boikot, entah di zaman Nabi atau zaman sahabat? Jadi kayak masyarakat itu kadang butuh, emang dulu udah ada nggak sih gitu? Atau ini jangan-jangan hanya MUI aja nih gitu yang buat fatwa begini? Nah, ada nggak Ustaz kayak pengalaman seperti itu? Kalau kita perhatikan fenomena boikot ini kan naik turun ya. Ketika lagi tegang di Palestina, maka rame-rame boikot, nanti turun lagi, kemudian boikot lagi, dan itu berulang. Namun kalau kita berbicara tentang apakah ada kejadian semacam ini di masa sahabat misalnya, atau orang-orang soleh masa silam yang bisa kita jadikan sebagai panduan, bahwasanya boikot itu punya dasar loh ya, ada alasan syar'inya. Wallahu alam, riwayat yang paling tua mungkin yang bisa kita sebut riwayat Bukhari tentang pengalaman yang dialami oleh Sayyidu Bani Hanifah, yaitu Sumamah bin Utsal. Sumamah bin Utsal itu ditangkap oleh para sahabat ketika mereka melakukan perjalanan dengan pasukan, kemudian berhasil menangkap Sumamah, dan sahabat nggak kenal siapa ini Sumamah. Akhirnya ketika dibawa ke Madinah, Nabi SAW tahu Sumamah ini pemimpin Bani Hanifah. Kemudian yang itu tinggal di daerah Yamamah. Dan daerah Yamamah itu penghasil gandum yang kemudian diekspor ke berbagai daerah di sekitar Jazirah Arab. Nah, sampai akhirnya Sumamah ini diikat di Masjid Nabawi hingga selama beberapa hari, kemudian dibebaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Sumamah masuk Islam dan dia kemudian umroh. Dia umroh, bahkan dikatakan Sumamah ini adalah Muslim yang umroh pertama kali. Karena Nabi SAW ketika umroh dilarang, Sumamah nekat umroh. Sampai akhirnya dia menyatakan dengan tegas di depan orang-orang musyrikin bahwa dia telah masuk Islam. Kemudian dia bersumpah di hadapan kaum musyrikin, demi Allah, gandumnya daerah Yamamah tidak akan saya kirim ke Mekah sampai Rasulullah SAW menyetujui untuk saya kirim ke Mekah. Sehingga diboikot oleh Sumamah. Sehingga boikot yang dilakukan oleh Sumamah ini menyebabkan kota Mekah jadi tidak punya suplai gandum. Sampai mereka mengirim surat kepada Rasulullah SAW dan mengingatkan tentang hubungan kekerabatan, nyambung silaturahmi, berbuat baik kepada sesama, tolong minta kepada Sumamah agar boikotnya dibuka. Sampai terjadi seperti itu. Sehingga kalau kita bicara boikot, ternyata praktik itu sudah ada di zaman Nabi SAW, dan itu pernah dilakukan oleh Sumamah bin Utsal. Dan insya Allah ini bisa kita jadikan sebagai dasar ya tentang perbuatan dan kegiatan memboikot orang non Muslim. Nah ini Ustaz, kalau kita bicara produk Ustaz ya, apakah yang kita boikot itu hanya makanan saja atau kemudian ada produk-produk teknologi? Karena sebagian orang itu ada komentar kalau boikot itu mbok yo konsisten gitu Ustaz. Maksudnya jangan setengah-setengah gitu. Ini yang diboikot cuman makanan tok. Lah teknologi ini kamu pakai mungkin aplikasi atau yang lain. Lah ini kan harusnya diboikot juga gitu. Kenapa kamu malah pakai nggak boikot? Ini kan berarti kayak nggak beneran ini Ustaz,
pilah-pilih gitu loh Ustaz, apa namanya boikotnya gitu loh. Yang ini di boikot, yang ini enggak. Nah itu gimana Ustaz menyikapinya? Jadi boikot untuk saat ini kan sementara sifatnya baru praktek pribadi dan komunitasnya. Artinya belum ada komando yang resmi dari pemerintah, kira-kira apa saja yang harus diboikot. Sehingga ketika boikot itu dilakukan oleh kaum muslimin, ya kembali kepada pribadi masing-masing. Makanya kritikan kayak gini dipertanyakan, Anda mengkritisi siapa? Negara kan tidak memboikot. Sampai sekarang belum ada ketetapan boikot dari negara. Kemudian kalaupun ada fatwa dari MUI, fatwa itu bukan keputusan negara kan, beda ya. Sehingga statusnya adalah itu fatwa yang dikeluarkan oleh salah satu lembaga fatwa yang diakui oleh negara kepada masyarakat muslim. Kemudian dalam prakteknya masyarakat juga beda-beda dalam masalah ini. Tidak ada keseragaman. Karena tidak ada komando tunggal yang bisa menyeragamkan praktek mereka. Makanya ketika terjadi kayak gini, kemudian ada yang menyebut, kenapa boikotnya kok tebang pilih? Yang ini diboikot, ini nggak diboikot. Ya, karena kita tahu bahwasanya masyarakat ini ketika mereka melakukan ini kan didorong oleh emosionalnya. Dan pribadi masing-masing itu beda-beda. Pribadi masing-masing beda-beda. Kemudian, di luar dari itu, bahwa fungsi boikot itu apa? Dalam rangka melemahkan yang diboikot. Untuk menunjukkan bahwasanya kaum muslimin punya power. Kaum muslimin punya kekuatan dalam masalah ini. Sehingga kalian jangan bermain dengan kita untuk keburukan. Karena kita juga bisa memberikan tekanan bagi kalian. Fungsinya untuk itu. Oleh karena itu, jika ada orang yang merasa produk ini bisa kita manfaatkan dan justru kita dapat layanan dari situ. Misalnya, anggaplah medsos A. Ya. Kenapa ini tidak kita boikot? Kita masih butuh. Kalau kita boikot, kita belum punya gantinya yang semisal dengan ini. Bisa saja. Nah, maka bagian ini yang kira-kira membuat usaha mereka jadi tertekan, kita boikot. Sedangkan bagian ini yang justru kita butuh, tidak kita boikot. Kurang lebih seperti itu. Oleh karena itu dalam hal ini pertimbangannya adalah ini maslahat bagi muslim dan memberikan madarat bagi non-muslim. Dan dengan pertimbangan ini maka yang diboikot objeknya bisa jadi berbeda-beda. Wallahu a'lam. Nah mungkin ini Ustaz yang bikin galau juga Ustaz ya di masyarakat itu ketika sudah keluar dari MUI mengenai boikot beberapa produk dan yang lain. Ini pemilik toko itu udah punya stok Ustaz. Jadi mereka pemilik supermarket, swalayan atau mungkin warung-warung kelontong itu sudah punya stok produk-produk Ustaz. Ini diapain Ustaz? Karena mereka ini galau gitu. Kalau dipajang pun nggak laku Ustaz. Orang tahu, ini produk ini kami nggak beli. Nah, tapi kalau dibalikan ke suppliernya nggak mau Ustaz. Maksudnya, tolong dong ini ditukar lagi gitu. Nggak mau mereka. Nah, terus ini diapain gitu? Apakah nanti dibagi atau bagaimana Ustaz? Ini termasuk kegalauan juga yang ada di masyarakat setelah tadi muncul ajakan untuk boikot. Nah, mereka di situ kan punya kemampuan Ustaz, terhadap produk yang udah dimiliki itu diapain Ustaz? Baik. Dengan pertimbangan bahwasanya boikot ini jangan sampai justru merugikan kaum muslimin ya. Tentu saja apa yang sudah tersedia di tengah kaum muslimin itu berarti sudah terbayar ke perusahaan non muslim ini. Memang ada dua hal yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah memberikan tekanan bagi mereka dengan cara misalnya toko ini merasa udahlah saya udah kaya, udah cukup. Tolong produk ini semuanya diturunin, kamu video. Nah, di video lalu ditunjukkan, ini loh produk-produk kami nggak butuh. Nah, lihat, kalau kamu jualan kayak gini, kita akan boikot. Nah, sehingga kan ada perasaan kebencian yang kita kirim ke mereka. Kemudian video itu mungkin viral dan mereka ikut nonton. Akhirnya mereka mungkin sedih dan ketakutan. Wah, nanti kalau produk saya nggak laku, kaum muslimin nggak mau pakai, perusahaan saya bisa tutup. Akhirnya dia misalnya
kemudian sadar, lalu minta maaf kepada kaum muslimin misalnya ya. Itu yang kita inginkan, andaikan itu bisa dilakukan. Nah, kalaupun ini tidak bisa dilakukan, pilihan yang kedua adalah dimanfaatkan silahkan, tapi tidak untuk dipajang. Ya, misalnya, susunya masih banyak sekali. Anda bisa kasihkan kepada fakir miskin yang ada di sekitar Anda. Lalu labelnya mungkin dibuangin. Ini susu bagus dan produk ini kita boikot. Silakan dimanfaatkan. Kami sudah tidak lagi jual di toko kami. Atau misalnya kalau dia punya pabrik yang butuh bahan baku itu, dihabisin aja. Dan untuk selanjutnya jangan belanja lagi produk yang diboikot ini sebagai bentuk dukungan kita bagi kaum muslimin karena mereka orang-orang kafir telah menindas kaum muslimin. Masya Allah. Mungkin satu lagi Ustaz, boleh? Masya Allah. Ini kalau tadi kan produk Ustaz ya. Ini gimana dengan kita yang jadi karyawan Ustaz? Jadi ada beberapa, ini tadi kan produknya Ustaz. Ini perusahaannya Ustaz. Ini kita dikerja di perusahaan tersebut, kita yang meng-create produk Ustaz. Ini kita harus resign atau stay di perusahaan itu atau gimana Ustaz? Jadi kadang ini karyawan pada galau juga. Saya kena dosa nggak nih kalau di sini? Karena produknya diboikot Ustaz. Dan dia di perusahaan yang memproduksi barang itu gitu Ustaz. Sebelum bicara itu sebenarnya ada bagian penting yang perlu kita sadari, yaitu boikot pemikiran. Kalau kita siap untuk boikot produk karena kebencian kita kepada Yahudi yang anti kemanusiaan dan segala kebencian mereka terhadap Islam, maka kita balas dengan kebencian kepada mereka yang melebihi dari kebencian mereka dengan cara boikot. Tapi ada boikot yang lebih berharga, yaitu boikot pemikiran. Maka kalau ada hal yang itu menjadi pemikiran Yahudi, seharusnya kita hindari. Dan karena sebab inilah Yahudi itu dilaknat. Mereka punya perilaku yang jahat, mereka punya karakter yang jelek, mereka punya pemikiran yang nggak benar. Kita boikot semuanya. Sebagai bukti bahwasanya saya dan kalian itu beda. Dan itulah contoh yang diberikan Nabi SAW. Beliau melakukan mukhalafah, selalu tampil beda dengan Yahudi ketika kaum muslimin sudah kuat di kota Madinah. Maka sering kita saksikan Nabi SAW menyarankan khaliful Yahud, jangan sama dengan Yahudi, lakukan ini jangan sama dengan Yahudi, lakukan ini jangan sama dengan Yahudi. Tujuannya biar kita punya hal yang berbeda dengan orang Yahudi. Kemudian kembali kepada pertanyaan tadi. Bagi mereka yang sudah terlanjur kerja, ini gimana? Sampai sekarang saya belum punya pijakan penjelasan fatwa dari siapapun. Dan saya sendiri juga tidak berani untuk memberikan jawaban tentang masalah ini. Wallahu alam, saya tidak tahu. Semoga nanti ada penjelasan yang lebih yang lebih memadai dari para asatidzah, khususnya bagi mereka yang kerja di perusahaan-perusahaan yang sekarang sedang diboikot. Apa yang harus dilakukan? Anda mohon jangan mengambil sikap sampai ada fatwa yang meyakinkan bagi Anda inilah sikap yang benar. Jadi untuk sementara bertahan dulu. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz untuk penjelasannya dan para pemirsa ANB Channel. Semoga kita bertemu di sesi berikutnya bersama guru kita Ustadz Amin Nur Baiz dalam sesi ngobrol-ngobrol singkat terkait dengan hukum, muamalah dan yang lainnya. Demikian, semoga bermanfaat.